صفه لي يا من رأيت الحب ليلا إن عيني تشتهي ذاك الجمال صف جميلا كاملا خلقا وخلقا. Kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Pagi hari ini kita masuk pada bab al-kafalah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, faslun, utawi iki iku fasal suwiji, wal kafalatu lan utawi kafalah bil badani kelawan badan iku jaizatun wenang idza kana tatkalane ono iku alal makfuli bihi ing atase perkara kang den jamin hakun utawi li adamiyin keduwe menungso. Hadirin rahimakumullah. Jadi pendek ya penjelasan, karena sebenarnya al-kafalah ini adalah bagian dari doman, jaminan yang kemarin sudah kita jelaskan. Jadi ada doman itu awal, doman itu dalam harta seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian yang kedua ada doman itu minal abdan, jadi pada badan, bukan pada harta tetapi pada badan, sehingga kafalah ini disebut al-kafalatu bil badan karena tidak berkaitan dengan harta tetapi berkaitan dengan badan. Sehingga di sini penjelasannya tidak terlalu bagian dari ad-dhaman. Hanya saja di sini dipisahkan karena memang di satu sisi berbeda. Karena yang satu berkaitan dengan harta, yang satu ini al-kafalah ini berkaitan dengan badan. Muallif mengatakan wal kafalatu badani jaizatun. Kafalah dengan badan. Kafalah dengan badan itu bagaimana? Yaitu menjamin untuk menghadirkan seseorang pada majelis hukum ketika diundang atau diminta untuk datang. Jadi menjamin kesanggupan untuk menghadirkan seseorang yang misalnya dia terkena hukum qisas atau had, menghadirkannya ke depan hukum, di depan hakim misalnya, untuk ketika dia itu diminta untuk datang. Hadirin rahimakumullah. Jadi ketika seseorang melakukan sebuah tindak jinayah atau kejahatan, maka dalam hukum Islam itu ada ketentuan hukumnya, yaitu ada hukumannya yang disebut hukuman had atau qisas. Orang yang kena qisas had bisa jadi dia menghindarinya, dia berusaha menghindarinya dengan menghilang atau dengan melarikan diri, seperti yang terjadi
di masa sekarang. Ada sebagai orang terkena kasus, kemudian akan diadili, dia menghilang, dia lari ke luar negeri misalnya, atau lari entah kemana, tidak jelas rimbanya. Nah, sehingga kemudian tidak bisa hukum ditegakkan pada dia karena dia memang nggak ada di tempatnya. Nah, itu terjadi dalam hukum positif. Dalam hukum Islam juga bisa terjadi seperti itu apabila diterapkan qisas atau had. Misalnya seseorang membunuh seorang muslim tanpa hak, hukumannya dalam Islam adalah diqisas, yaitu dihukum, yaitu dibunuh. Dibunuh karena dia membunuh seorang muslim tanpa hak, maka dia dibunuh. Nah, sebelum dilaksanakan hukuman qisas ini, bisa jadi dia lari, bisa jadi dia menghilang biar tidak terkena hukum qisas. Atau seseorang misalnya dia mencuri. Nah, dia mencuri. Had bagi orang yang mencuri dalam hukum Islam itu apa? Dipotong tangannya. Nah, dipotong tangannya. Nah, kemudian sebelum dia dilaksanakan hukuman itu, bisa jadi dia akan lari untuk menghindari hukuman potong tangan. Karena hukuman ini kan bukan sesuatu yang menyenangkan, tetapi sesuatu yang menakutkan tentu saja. Siapa yang misalnya senang untuk dihukum? Secara umum orang itu akan menghindari sebuah hukuman. Tapi hukum Islam harus ditegakkan tentu setelah ada bukti-bukti tertentu sesuai dengan ketentuan. Maka dia akan ditegakkan hukum kepada dia. Tapi sebagian orang ada yang berusaha menghindar dari hukuman tersebut. Ada seseorang misalnya berzina. Hukuman atau had bagi orang yang berzina itu dilihat apabila zinanya itu muhsan, dilakukan oleh seseorang yang pernah melakukan hubungan suami istri dalam akad pernikahan yang sah, maka zinanya namanya zina muhsan. Hadnya itu dirajam. Dirajam itu dilempari dengan batu sampai dia mati. Itu namanya rajam. Nah, sebagian mungkin dia akan takut karena dia mati akan dibunuh, sehingga dia melarikan diri agar tidak dijatuhi hukuman had tersebut, yaitu hukuman rajam. Kalau zinanya ghairul muhsan dilakukan oleh orang yang belum pernah melakukan hubungan suami istri dalam akad pernikahan yang sah, namanya zina ghairu muhsan. Dicambuk 100 kali, kemudian dia diasingkan selama 1 tahun. Hukuman seperti itu. Meskipun sebenarnya orang-orang ini apabila dia itu tidak menghindari tetapi menjalankan hukuman itu, hukuman yang berdasarkan syariat Islam tersebut, maka itu bisa menjadi penghapus dari dosa dia. Karena disebutkan di dalam hadis, al-hududu kafaratun. Had itu adalah kafarah, artinya menghapuskan dosa seseorang. Dosa yang dia dihukum karena dosa tersebut, itu bisa terhapus. Misalnya ada seseorang itu berzina, kemudian dia dihukum atau dihad dengan had zina. Maka dengan had itu, dengan dia dihukum itu, maka dia dosa zina dia itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau tidak diterapkan
tidak ditegakkan had pada dia, maka berarti belum ada penjamin bahwa dosa zina dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagi seseorang yang lebih takut terhadap azab Allah di akhirat, maka dia memilih untuk menerima had itu, menerima untuk dirajam, kemudian dia mati disebabkan itu, tetapi dia akan terhindar dari azab Allah nanti di akhirat. Seperti yang pernah kita sampaikan, di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada seseorang perempuan yang dia itu berzina dan dia hamil disebabkan zina tersebut. Perempuan ini kemudian dia datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia datang mengaku bahwa dirinya telah berzina. Nah, kalau sudah mengaku di sini berdasarkan pengakuan itu, seorang hakim itu menegakkan hukum ini. Karena dasar dari penetapan seseorang itu melakukan zina atau tidak, itu yang pertama berdasarkan pengakuan pelaku. Yang kedua berdasarkan persaksian dari 4 orang laki-laki yang adil, persaksian. Itu baru bisa ditegakkan sebuah had. Dengan ketentuan-ketentuan yang tidak kita jelaskan di sini, nanti dalam Kitabul Jinazat akan kita jelaskan secara rinci. Nah, kalau sudah mengaku, perempuan ini sudah mengaku di hadapan Nabi, maka ya wajib untuk ditegakkan had pada dirinya. Kita ingin menggambarkan bahwa perempuan itu lebih takut terhadap azab Allah, sehingga dia ingin dosa dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan terlaksananya hukuman rajam pada dirinya. Maka dia melakukan hal tersebut. Tapi karena dia sedang hamil, ketika itu Nabi memerintahkan perempuan ini untuk pulang terlebih dahulu sampai dia melahirkan. Setelah melahirkan datang lagi, Nabi masih memerintahkan dia menyusui anaknya sampai 2 tahun. Nah, setelah 2 tahun dia menyusui, baru ditegakkan hukuman had rajam pada dia. Nah, dia memilih untuk dihad, ada yang seperti itu. Tetapi ada sebagian yang memilih lari atau memilih untuk menghindari hukuman had itu. Karena hukuman ini kan tidak menyenangkan. Semua hukuman tidak menyenangkan. Kalau tadi orang berzina muhsan itu dirajam sampai mati. Kalau zinanya ghairu muhsan dicambuk 100 kali kemudian diasingkan. Menyenangkan atau tidak? Tidak menyenangkan. Kalau ada orang misalnya dia mencuri, dipotong tangannya, tidak menyenangkan. Hukuman, nah, namanya juga hukuman. Kalau ada orang melakukan qadzaf, qadzaf itu menuduh orang lain berzina tanpa dia mampu untuk menghadirkan bukti. Dia nggak punya bukti, kemudian buktinya berupa misalnya 4 orang saksi yang melihat secara langsung terjadinya perzinaan itu, tanpa bukti dia menuduh istrinya atau orang lain misalnya telah melakukan zina. Orang itu berarti telah melakukan qadzaf. Kalau orang melakukan qadzaf, maka hukumannya itu dicambuk, ya, hukumannya dicambuk sampai 80 kali. Itu cambukannya. Itu apa? Juga sesuatu yang
tidak menyenangkan, tentu saja dicambuk itu sangat sakit. Itu hukuman bagi orang yang melakukan qadzaf. Atau ada orang minum khamr, had syaribil khamr, had bagi peminum khamr itu adalah dicambuk 40 kali. Bisa ditambah sebagai ta'zir sampai 80 kali. Itu cambukan, hukuman had bagi yang minum khamr. Nah, sesuatu yang tidak menyenangkan. Maka sebagian itu kemudian ada yang kemudian karena lebih takut terhadap azab Allah, kemudian dia menerima hukuman tersebut, menerima had tersebut atau qisas. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa bedanya qisas sama had? Kalau qisas itu hukuman setimpal, yaitu hukuman dengan jenis yang sama dengan kejahatannya. Itu namanya qisas. Jadi kalau jenis kejahatannya itu adalah membunuh, maka berarti qisasnya dibunuh. Jenis kejahatannya itu adalah memotong tangan, maka hukumannya dipotong tangannya. Jenis kejahatannya itu misalnya memotong jari-jari, maka dia diqisas dengan dipotong jarinya. Jenis kejahatannya itu memotong hidung temannya, maka ganti qisasnya sama, hidungnya ganti dipotong. Kalau jenis kejahatannya memotong lidah temannya, maka hukumannya sama, dipotong lidahnya. Itu yang disebut dengan qisas. Jadi hukuman yang setimpal atau hukuman yang berupa jenis dari jinayah atau kejahatan dia. Kalau had itu hukuman yang sudah ditetapkan oleh syariat. Jadi hukuman yang sudah ditetapkan oleh syariat atas kemaksiatan tertentu. Seperti yang tadi, ketika seseorang itu mencuri, maka dipotong ganti dicuri. Enggak, apanya dicuri. Jadi ketika dia mencuri, maka dipotong tangannya. Itu namanya apa? Had. Bukan dari jenis kejahatannya. Kalau seseorang berzina, maka dirajam. Bukan ganti dizina, bukan. Tetapi dirajam. Kalau seseorang misalnya melakukan minum khamr, maka dicambuk 40 kali, 10 sebagai had. Kalau ta'zir, tadi sudah kita sebut ta'zir, itu adalah hukuman sesuai hakim, qadhi. Jadi kebijakan dari hakim yang dalam pandangan hakim itu bisa membuat jera orang tersebut melakukan perbuatan jahat itu. Dia tidak akan mau mengulangi lagi perbuatan jahat tersebut dalam pandangan hakim. Nah, ini namanya ta'zir. Oh, ini orang ini misalnya tadi hukuman bagi peminum khamr itu 40 kali cambuk. Hakim melihat orang ini nggak mempan ini kalau cuma dicambuk 10 kali. Udah ditambah 10 kali lagi. Itu yang 10 itu berarti namanya ta'zir. Oh, ditambah 20 lagi lah. Di 60 kali. Itu namanya ta'zir. Oh, tambah udah 80, udah maksimal 80 kali. Nah, yang separuh 40 itu had, yang 40 itu namanya ta'zir. Oh, ini kayak sajalah orang kayak gini. Setahun, 2 tahun, 3 tahun. Itu namanya apa? Ta'zir. Jadi hukuman sesuai dengan kebijakan pendapat dari hakim atau qadhi.
Itu perbedaan antara qisas, had dan ta'zir. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kafalah itu berkaitan dengan ini. Ini yang disebut dengan badan. Bagaimana itu terkait ketika akan dihukum karena melakukan tindak kejahatan tertentu. Dia kemudian ingin sebelum dia dibunuh misalnya, atau sebelum dilaksanakan qisas pada dirinya, dia ingin melakukan dia belum dia dihad atau diqisas, bisa kembali dilakukan hukuman, dilaksanakan hukuman. Nah, di sini kemudian ada namanya kafalah. Nah, ada seorang kafil akan hukuman qisas atau had. Nah, itu ya. Nah, bisa dibayangkan terkait dengan masalah kafalah ini. Wal kafalatu bil badani jaizatun. Nah, itu jaizah maksudnya sah. Kafalah bil badan itu sah karena kebutuhan terhadap adanya ini, adanya kafalah. Tetapi disyaratkan al-kafil, di sini ada namanya al-kafil, ada namanya al-makful, ada namanya al-makful lah. Jadi ada al-kafil. Al-kafil itu orang yang sanggup atau orang yang menjamin bisa menghadirkan makful. Makful itu orang yang dijamin, yaitu orang yang melakukan tindak pidana tadi ke majelis hakim ketika diminta. Itu namanya kafil. Jadi ada isim fa'ilnya itu kafil, ada kafil. Kalau kafil itu biasa kita menemukan lafadz ini dalam lafadz kafilul yatim. Orang yang menjamin nafkah anak yatim, kafilul yatim. Di sini kafil, al-kafil mengikuti wazan fa'il, tapi sama-sama sebagai isim fa'il. Jadi al-kafil itu orang yang menjamin untuk bisa menghadirkan makful. Makful itu siapa? Orang yang dijamin tadi, yaitu orang yang melakukan atau orang yang kena qisas atau kena had ke depan hakim di saat diminta. Nah, di saat diminta. Ini berisiko ya, berisiko karena dia penjamin. Kalau seandainya sampai dia tidak mampu untuk menghadirkannya, itu dia bisa kena, kena masalah. Ada konsekuensi hukum bagi orang tersebut. Nggak sembarangan seseorang itu menjamin untuk bisa menghadirkan seseorang. Ya kalau orang yang dijamin itu baik, kalau tidak baik, bagaimana? Kalau dia seorang pengkhianat, bisa yang menjamin yang kena, bukan orang tersebut. Makanya di syarat ya, ada syarat. Syaratnya kafil, orang yang menjamin ini dia harus mengetahui makful dan makfullah. Dia harus tahu makfulnya, makful itu yang dijamin, dan makfullah orang yang makfullah itu sahibul haq. Sahibul haq yaitu orang yang orang yang dia
jadi korban ya. Jadi dari korban dari kejahatan dari makful. Jadi begini gambarannya. Misalnya si A itu membunuh si B. Atau nggak usah membunuh lah. Nah, biar lebih jelas. Misalnya si A itu misalnya menuduh zina si B, qadzaf ya, qadzaf. Si A menuduh zina si B tanpa bukti, tanpa bukti. Karena nggak ada bukti, maka si A kena had qadzaf. Kemudian orang yang melakukan qadzaf ini atau si A, jadi kita nganu dulu, saya yang menjamin itu namanya kafil. Si A yang saya jamin untuk bisa saya hadirkan di saat nanti di pengadilan itu namanya makful. B yang kena tuduh zina oleh si A itu namanya makful lah. Nah, itu dulu biar kita bisa memahaminya nanti. Saya ulangi lagi, di sini ada berapa berarti? 3. Ada 3. Saya al-kafil, orang yang menjamin untuk bisa menghadirkan si A di depan pengadilan ketika diminta. Kemudian si A yang melakukan qadzaf, tuduhan zina tanpa bukti kepada si B, itu namanya makful. Kemudian si B yang kena tuduh zina tanpa bukti itu namanya makfulah, makfulun lahu. Udah? Nah, sekarang saya sebagai al-kafil itu harus tahu, saya harus tahu siapa itu makful dan siapa itu makful lah. Nah, harus tahu karena dan juga harus mendapatkan ridho dari makful. Kalau saya menjamin itu dia harus mendapatkan ridho dari makful, dari si A tadi. Kenapa harus mengetahui, harus mengenal keduanya? Karena kalau tidak mengenalnya nanti dia bisa dalam bahaya. Menjamin untuk menghadirkan seseorang sementara orang yang dia jamin itu ternyata memang penjahat kelas kakap, misalnya penjahat kelas kakap, residivis misalnya. Residivis itu habis masuk penjara lagi, habis masuk penjara lagi. Kalau sekarang ya, sekarang hukumannya kan rata-rata penjara. Jadi memang penjahat kelas kakap sudah berkali-kali masuk penjara. Dulu sudah penjara, sekarang masuk lagi yang sama. Pokoknya nggak jerah lah ini orang ini, nggak jerah. Penjahat yang sudah kelas kakap, sulit ini untuk dipercaya. Nah, kalau orangnya seperti itu kemudian dia menjamin, udah dia biar banyak saya nanti dia akan saya hadirkan di saat di pengadilan. Ya udah, hilang. Dia akan lari. Kalau dia lari, ya dia yang kena, penjamin itu yang kena nanti. Karena dia sanggup untuk menghadirkan orang tersebut, padahal dia tidak mengenal orang itu siapa. Nah, karena itu harus tahu betul, dia harus tahu betul ini sebenarnya orang baik, dia orang terpercaya, orang yang nggak akan berkhianat, dia memang betul-betul dia misalnya minta izin untuk pulang menemui istri dan anaknya berpamitan karena mau dibunuh misalnya, dihukum qisas, memang betul-betul dia nggak akan menulayai janjinya untuk bisa hadir di majelis pengadilan jika diminta untuk hadir. Dia tahu itu.
Karena itu dia berani untuk menjamin. Nah, karena itu dia berani untuk menjamin. Nah, kalau tadi kita nganunya qadzaf, dia akan datang untuk menghadapi hukuman itu dengan berani, tanpa dia akan lari. Dia tahu itu. Nah, sehingga dia pun kemudian menjamin. Itu pun belum tentu ya. Ini risikonya kan berat ya. Orang yang al-kafir ini risikonya berat. Kalau dia memang orang tadi kita sebut residivis, penjahat kelas kakap, ya dia bisa jadi lari dan dia kena. Atau dia orang baik pun, kalau dalam situasi seperti itu, dia bisa berkhianat. Secara umum dia orang baik, tetapi ketika menghadapi hukuman, orang bisa menghindar dari hukuman tersebut. Berusaha untuk menghindarinya, apalagi ada orang yang menjamin. Ada orang yang menjamin yang dia akan mendapatkan risiko dari jaminannya tersebut. Orang memanfaatkan situasi. Wah, ada yang menjamin saya nanti bisa hadir, saya pergi saja. Nanti yang kena yang menjamin itu. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu orang yang berani melakukan ini, yang berani menjadi seorang al-kafil bil badan atau minal badan, itu orang yang sangat baik. Nah, orang yang sangat baik, tetapi meskipun demikian ada syarat untuk kemudian dia menjamin. Dia harus mengenal al-kafil, juga mengenal al-makfullah, yaitu orang yang menjadi korban tadi. Dia mengenal kedua-duanya dan mendapatkan ridho dari al-kafil. Ridho kalau dia menjamin untuk bisa menghadirkan dirinya. Baru nanti kafalah bil badannya itu sah. Lebih rinci dijelaskan dalam kitab-kitab yang lebih besar. Ini kan kitab matan. Bahkan penjelasan al-kafalah cuman hanya 1 baris saja. Dalam kitab kalian berapa baris? 2,5. Nah, di sini cuman satu baris saja. Mungkin punya kamu juga 1 baris. Jadi, karena ini matan yang sangat ringkas. Jadi kita juga tahunya yang ringkas. Tentu ada ketentuan-ketentuan lain dalam kitab-kitab yang lebih besar. Hadirin rahimakumullah. Kemudian muallif rahimahullah mengatakan, idza kana 'alal makfuli bihi haqqun li adamiyyin. Idza kana 'alal makfuli bihi haqqun li adamiyyin. Maksudnya yang bisa dikafalai, yang bisa dilakukan kafalah itu adalah pada makful bih. Nah, ada makful bih, istilah makful bih. Makful bihi itu artinya badannya tadi itu. Qisas atau hadnya itu sesuatu yang berkaitan dengan hak Adam. Seperti tadi qisas atau had qadzaf. Nah, itu contohnya. Atau ini contohnya, qisas ya. Qisas itu kan berkaitan dengan manusia. Seperti yang tadi sudah kita ceritakan, membunuh sesama manusia, melukai saudaranya sesama muslim. Misalnya mencongkel mata saudaranya, memukul saudaranya sesama muslim, dan seterusnya. Itu kan kaitannya dengan manusia. Jadi dosa kepada Allah, tetapi dia berkaitan dengan manusia. Qadzaf, melakukan qadzaf, tuduhan zina, itu kepada sesama manusia. Karena di sini qadzaf itu kenapa masuk dalam kategori dosa besar? Karena qadzaf itu menghancurkan
muru'ah dari seorang muslim, menghancurkan nama seorang muslim. Kalau seseorang dikatakan si fulan itu berzina, itu kan akan jatuh martabat dia sebagai seorang muslim, itu akan hancur, akan rusak nama dia disebabkan dengan tuduhan zina itu, padahal dia tidak melakukannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati, jangan asal menuduh orang. Orang melakukan enggak bukti, kemudian menuduh orang melakukan ini dan itu. Jangan sampai dilakukan. Itu sesuatu hal yang dilarang di dalam agama. Apalagi yang tuduhannya itu berupa tuduhan zina. Sesuatu yang sangat buruk. Nah, sehingga dia masuk dalam kategori dosa besar. Hadirin rahimakumullah. Itu yang dimaksud dengan makful bih, itu berkaitan dengan hak Adam, hak adami, berkaitan dengan sesama manusia. Tetapi kalau had atau hukuman itu tidak berkaitan dengan sesama manusia, tetapi berkaitan dengan Allah, hak Allah, seperti sebagian sudah kita jelaskan, yaitu tentang misalnya seseorang itu berzina. Itu bukan hakun adami, atau seseorang minum khamr, atau seseorang itu misalnya dia mencuri. Ini bukan hadnya, had sariqah, had mencuri berupa dipotong tangan, atau had khamr berupa tadi itu dicambuk 40 kali, bisa ditambah sampai 80 kali. Kemudian had zina berupa dirajam, itu tidak berkaitan dengan hak adami. Nah, karena itu tidak bisa dilakukan kafalah dalam masalah ini. Nah, tidak bisa dilakukan kafalah dalam masalah ini, dalam masalah had ini. Had yang tadi sudah kita contohkan, yaitu had sariqah, mencuri, kemudian had khamr, had minum khamr, kemudian had zina. Ini tidak bisa dilakukan kafalah, tidak sah jika ada akad kafalah dalam masalah ini. Yang bisa itu yaitu yang pertama tadi, yang di situ alal makfuli bihi haqqun li adamiyyin, seperti qisas. Kalau qisas sudah pasti itu berkaitan dengan hak-hak adami, seperti yang tadi sudah kita sebut. Kemudian yang kedua adalah had qadzaf, itu juga berkaitan dengan manusia. Jadi yang bisa dilakukan akad kafalah itu adalah idza kana 'alal makfuli bihi haqqun li adamiyyin. Nah, bisa difahami ya. Bukan sesuatu yang hak lillahi ta'ala, hak bagi Allah atau haqqullah. Kalau itu adalah haqqullah, maka tidak sah ada kafalah badan di situ. Kemudian hadirin rahimakumullah, al-kafil, seorang yang penjamin tadi itu, dia terbebas apabila dia sudah menyerahkan makful dengan badannya di tempat penyerahan tanpa ada hail, tanpa ada penutup, seperti misalnya di depan hakim. Jadi ketika si al-kafil itu sudah mampu dia untuk menyerahkan al-makful, orang yang dijamin tadi, di tempat penyerahan tanpa ada penghalang antara makful dengan hakim misalnya, maka itu berarti
al-kafil sudah bebas dari tanggungan jaminan dia. Tapi kalau dia belum mampu untuk menghadirkan makful, maka dia belum terbebas dari tanggungan jaminan dia untuk bisa menghadirkan tersangka ini tadi, atau untuk menghadirkan bukan tersangka kalau dalam istilah ini kan sudah terbukti masalahnya, yaitu orang yang melakukan tindak kejahatan tadi di hadapan hakim untuk menerima hukuman. Hadirin rahimakumullah. Jadi di situ, sampai di situ. Kalau misalnya belum mampu menghadirkan al-makful di tempat penyerahan tanpa ada penutup, maka berarti dia masih punya tanggungan. Dan dia bisa ditakzir karena belum mampu untuk menghadirkan menghadirkan orang yang tadi dia jamin atau yang disebut dengan makful. Maka berarti harus ditentukan dalam akad kafalah itu ditentukan tempat penyerahan dari makful tersebut, agar nanti diketahui kapan si kafil itu terbebas dari kafalah. Jika tempat melakukan kafalah itu layak, ya di tempat itu. Tapi kalau tidak, ya di tempat yang lain. Nah, yang layak itu misalnya dia melakukan akad kafalahnya di tengah jalan. Nah, maka ya berarti nggak layak untuk dilakukan penyerahan al-makful di hadapan hakim. Maka ditentukan tempat yang lain. Boleh ya, yang seperti itu. Kemudian kafalah ini ada kalanya muqayyadah bizaman, ada kalanya mutlaqah. Muqayyadah itu artinya dibatasi dengan zaman, ada kalanya tidak dibatasi dengan zaman. Kalau kafalah itu mutlaqah, artinya tidak dibatasi dengan zaman, maka kafil, yaitu penjamin itu tadi, itu dia bisa dituntut atau diminta untuk segera menghadirkan tadi itu orang yang berhak untuk mendapatkan qisas atau had itu. Kenapa? Karena nggak ada batasan waktu. Segera mungkin dia untuk mendatangkannya. Tetapi apabila kafalahnya itu muqayyadah bizaman, artinya dibatasi dengan zaman. Dia mengatakan misalnya saya akan menyerahkan orang itu kepadamu bulan depan. Bulan depan. Jadi ada muqayyadnya bulan depan. Maka di sini dia baru bisa dituntut untuk menghadirkan orang tersebut, orang yang berhak mendapatkan qisas atau had yang berkaitan dengan hak adami tadi, setelah berlalu waktu 1 bulan. Tidak sebelum itu. Kalau belum, karena dia kan tadi menyatakan dalam akad kafalahnya setelah 1 bulan. Maka sebelum 1 bulan dia belum bisa dituntut untuk bisa menghadirkan orang yang dia jamin kehadirannya di saat diminta untuk hadir. Karena kan hukuman itu biasanya tidak dilakukan seketika. Bukan seketika seseorang misalnya melakukan qadzaf, maka hari itu juga dihukum, enggak. Ketika seseorang misalnya membunuh seorang muslim tanpa hak, bukan langsung dibunuh hari itu juga, enggak seperti itu.
dalam teknis pelaksanaannya, ada jeda waktu. Nah, disitulah pentingnya ada al-kafalah. Kalau dalam hukum positif misalnya di Indonesia, itu sudah langsung ditangkap, untuk menunggu hukuman itu ditangkap. Kalau dalam hukum Islam kan tidak. Jadi dalam hukum positif itu hukum yang berlaku, undang-undang. Itu kalau seseorang dikhawatirkan itu akan lari, maka masih dalam proses penyidikan itu sudah ditangkap duluan. Bahkan seseorang terkadang dia sudah dipenjara, ternyata terbukti dia tidak bersalah. Jadi hukumannya kena dulu dia, sebelum dibuktikan dia bersalah. Itu kalau dalam hukum non-Islam, dalam hukum positif. Tapi kalau sudah masuk pada meja pengadilan, itu sudah pasti sudah dihukum, yaitu sudah dipenjara. Makanya para koruptor itu sebagian masih tersangka, belum terbukti, dia sudah dipenjara. Meskipun nanti dalam keputusan hakim itu biasanya diperhitungkan, yang dia sudah dipenjara itu diperhitungkan. Artinya masuk hitungan, misalnya hukumannya 5 tahun penjara, maka dikurangi berapa hari dia sudah dipenjara. Itu dalam hukum positif seperti itu. Tapi kan sudah ke hukum duluan. Kalau misalnya enggak terbukti, dia sudah merasakan penjara itu. Nah, makanya ya kurang adil sebenarnya. Nah, karena ketetapan hukuman itu kan setelah ada bukti bahwa dia itu telah melakukan tindak pidana. Nah, kalau dalam hukum Islam masih dilepas itu. Jadi sebelum waktu yang telah ditetapkan oleh hakim dan ada ada bukti yang nyata, maka dia belum dihukum. Karena ini kan berkaitan dengan kehormatan juga, kehormatan seseorang. Nah, di sini sangat mungkin seseorang itu kemudian dia lari, kemudian dia menghindar dari hukuman itu. Nah, tetapi di sini dibutuhkan, makanya diperlukan adanya seorang penjamin bahwa orang tersebut nanti itu tidak lari atau menghindar dari qisas atau sehingga ada yang disebut dengan al-kafalah bil badan. Hadirin rahimakumullah, sampai di sini pengajian kita pada pagi hari ini. Pendek tetapi kita perpanjang ya, karena biar sesuai dengan babnya. Besok kita masuk pada asy-syarikah. Barakallahu fikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.